Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pacet 2, yang kami hormati Bapak Ibu JGP Angkatan 11 sebagai pemateri pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur selalu kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, keberkahan, dan kebahagiaan, nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan yang insya Allah di ruangan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Salawat serta salam selalu tersanjungkan ke pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tauladan hidup kita. Semoga kita dapat mencontoh perilaku beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif dari JGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi dari Bapak Ibu JGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Acara selanjutnya tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Ruslan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ngawi dari SDN Pacing 2 dan dari SDN Bungkut 1, yaitu Ibu Sumiati Ningsih MPD dan Bapak Lilik. Tempat kelanjutannya Bapak Lilik Siswanto. Bapak Lilik Siswanto. Ucapkan selamat datang, Pak. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru serta staf SDN Pacing 2. Marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu muka dan berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 SDN Pacing 2 dan SDN Bungkut 1 tanpa ada aral satu apapun. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di kiamat. Allahumma. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Lili, hari ini saya ucapkan selamat datang Pak di SDN Pacing 2. Nah, seperti ini keberadaannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa pada hari ini ada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak SDN Pacing 2 dan SDN Bungkut 1. Saya sendiri maaf belum mudeng ya, diseminasi itu apa. Tapi kalau dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah penyebar luasan informasi atau ide gagasan. Tentunya karena ini kaitannya dengan calon guru penggerak, insya Allah nanti ada kaitannya dengan informasi, kaitannya dengan calon guru penggerak. Mungkin barangkali saja ya, dengan kaitannya dengan pemimpin pembelajaran, pengembangan sekolah, berbagi praktek baik,
pembelajaran mandiri dan sebagainya, barangkali seperti itu. Untuk itu nanti semuanya saya serahkan kepada Bapak dan Ibu materi, yaitu Bapak Lilik dan Ibu Sumiati Ningsih. Harapan kami semua Bapak Ibu, nanti acara ini mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang berharga dan bermanfaat, baik bagi penjenengan yang bersangkutan sebagai JGP dan bagi Bapak dan Ibu guru, khususnya SDN Pacing 2 dan SDN Unggul 1, juga bagi sekolah SDN Unggul 2 dan SDN Pacing 2 dan SDN Unggul 1. Itu Bapak Ibu, nggih. Dan semoga acara ini nanti berjalan lancar tanpa ada alasan apapun. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan karena waktunya terbatas. Dibuka dulu. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Dismenasi Modul 1.4 Budaya Positif oleh calon guru penggerak SDN Pacing 2 dan SDN Unggul 1 dinyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi modul 1.4 terkait budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ngawi, Bapak Lilik Siswanto dari SDN Unggul 1 dan Ibu Sumiati Ningsih dari SDN Pacing 2. Kepada beliau berdua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk diseminasi pada pagi hari ini. Jadi langsung langsung ke materi karena waktu kita terbatas. Kita sambil menunggu. Oke Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan ya, belum sudah kenal setelah formalitas saya harus memperkenalkan diri. Kenalan dulu. Ya, perkenalan. Nama saya Lilik Siswanto dari SDN Unggul 1, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi, kelasnya 207B. Kita langsung ke materi saja Bapak Ibu. Langsung saja, pengertian budaya positif. Mungkin Bapak Ibu punya mindset budaya itu apa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin bisa langsung riset menjawab. Kira-kira apa? Budaya itu apa? Mungkin kata aja, mungkin kata kuncinya aja. Apa kira-kira? Pembiasaan. Pembiasaan, oke ya, betul, pembiasaan. Bisa ada tidak ada atau keyakinan-keyakinan tentang nilai-nilai yang kita percayai. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Pengertian dari budaya positif. Berikutnya, nilai-nilai dalam budaya positif itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa? Itu berasal dari 6 institusi atau lembaga yang membuat kebajikan universal. Nanti kita bahas selanjutnya. Kita definisikan dulu apa itu nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Jadi nilai-nilai ini adalah intisari dari semua agama dan budaya-budaya yang ada di dunia. Nah, dari nilai-nilai ini siapa yang menentukan? Ini nanti ada 6 institusi atau organisasi yang membuat nilai-nilai ini. Di antaranya bagi berikut. Ini ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Nah, ini tidak asing. Yang pertama adalah dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya yang menentukan siapa lagi dari IBO, Primary Year Program PYP. Yang ketiga ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation IHF. Berikutnya yang keempat petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong childhood life and life skill. Berikutnya ada lagi yang kelima dari Essential Virtus, dan yang keenam The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai itu seperti apa? Nah, kita sebagai pelaku pendidikan kita tidak asing tentunya dengan yang nomor 1 institusi itu, profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu tidak asing untuk profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya pasti sudah paham, ada 6 elemen ya. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya ada mandiri. Berikutnya ada nilai bergotong royong. Berikutnya lagi ada nilai kebajikan berkebinekaan untuk global. Selanjutnya bernalar kritis dan kreatif. Yang terakhir kreatif ya. Jadi ada 6 elemen ya. Itu dari profil pelajar Pancasila. Misalkan begini, kita mau membudayakan budaya positif, tapi nilai-nilai terbatas waktu di profil pelajar Pancasila hanya 6 saja. Dan kan sudah ada sekitar 6 institusi tadi ya. Nah, kita gini aja, kita ambil institusi yang terakhir tadi, yang kelima, yang Virtus Project. Nah, ini lebih kompleks seperti ini. Ini nilai-nilai kebajikan yang perlu ditanamkan di sekolah. Antara lain ada peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Berikutnya ada belasnya double, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, sampai yang terakhir adalah pengertian ya. Mungkin ini kita sebagai muslim ya, ini kok agama harus dibelas tak jadi pun sudah dipakai di bawah itu. Ini sudah ada nilai-nilai keagamaan kita pasti sudah masuk ini. Kayak terus terang itu gitu, kan kejujuran gitu. Kan agama Islam kita juga mengajarkan kan kejujuran. Berikutnya ada belas kasih, itu kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ada lagi banyak, ini semuanya ini adalah ringkasan dari nilai-nilai kebajikan dari budaya di seluruh dunia dan agama-agama yang ada di dunia. Berikutnya, apa yang perlu kita tanamkan untuk membuat budaya positif di sekolah? Yang pertama adalah kita harus menanamkan namanya disiplin positif. Ini beda ya, disiplinnya ada tambahan positifnya. Karena kita coba pakai main seperti ini, disiplin. Mungkin Bapak Ibu apa yang terngiang di benak Bapak Ibu terkait disiplin ini? Satu kata aja mungkin dari Pak Dewi mungkin. Pak Yogi monggo. Penjenengan itu kalau bilang disiplin ini sing muncul loh kata aja kata. Apa? Tertib ya, oke tertib. Monggo mungkin dari Bapak yang lain mungkin. Atau. Monggo. Taat ya, oke taat ya. Mungkin dari yang lain. Ya tepat waktu, oke ya. Ya cukup. Ya memang betul. Kita kalau sudah disiplin mesti teringat kepatuhan,
taat tertib, peraturan, terus mesti hukuman. Ini kita terus akhirnya itu apa? Membuat rasa yang tidak nyaman akhirnya. Seperti ini kalau kita buat main-mainnya. Ini bayangannya di otak kita itu kalau mendengar kata disiplin itu berarti kepatuhan dan hukuman. Dan akhirnya apa outputnya itu rasanya gak nyaman. Perlu disiplin ini gak mau enak loh ini gitu. Jadi di sini gak mau enak lah, serba dibatasi gitu ya, tidak nyaman ya kalau disiplin biasa. Nah sekarang kita bandingkan kalau disiplin positif bagaimana? Kalau disiplin positif itu pendekatannya itu melalui bukan hukuman, tetapi adalah restitusi, tawaran atau solusi. Nah nanti untuk tahapan restitusi akan dijelaskan detail oleh nanti Bu Sumiati. Jadi dia stimulus responnya tidak ada hukuman atau penghargaan, tetapi restitusi, tawaran, didandani restitusi kan dandani karakter murid itu. Dan akhirnya nanti akan membentuk suasana yang rasa nyaman. Jadi disiplin positif itu rasanya nyaman, nggak ada hukuman, nggak ada konsekuensi. Nanti adalah nanti trik-triknya ada nanti selanjutnya. Dari mindmap ini dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Apa ya iso Pak, tanpa hadiah dan hukuman. Apa ya iso mlaku Pak. Nah nanti ada triknya, pakai restitusi nanti. Ini selanjutnya, nah, sebelum kita menanamkan disiplin positif, itu kita perlu memahami juga teori motivasi. Kan hubungannya orang bertindak kan dengan motivasi Bapak Ibu. Jadi menurut ini ada ahli ya, ini namanya Derek Gosen dari Kanada, ini ahli pendidikan. Dia mengemukakan tentang motivasi itu ada 3 motivasi manusia. Derek Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Berikut 3 motivasi manusia dari tingkatan rendah sampai tinggi. Yang pertama, orang itu berbuat atau bertindak itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini mau dilem sesuatu bertindak itu karena ini tendensi ini wedi hukuman atau ingin dapat penghargaan. Yang kedua, yang tingkatan lebih tingginya, dia itu bertindak motivasinya yang untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bukan ini tujuan kita, tapi nanti tujuan yang puncak tertinggi ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang nomor 3 ini sudah tatanannya mau tinggi Bu ini sudah memunculkan motivasi intrinsik. Jadi murid itu sadar nek perilaku ini bermanfaat bagi saya dan orang lain. Jadi dia isi atau takut dengan hukuman atau ingin dipuja atau penghargaan. Dia sudah sadar diri. Tentunya ini untuk mencapai ini melalui tahapan nanti restitusi. Nah, berikutnya tadi kita membahas tentang motivasi, ada sisi positif, itu ada 3 kata kunci: hukuman. Berikutnya ada konsekuensi atau penghargaan, dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, sekarang kita taruh nih hukuman kalau restitusi sama konsekuensi. Kira-kira apik pundi? Ini dari Diana Gosen ya. Dia membandingkan ini, kita nggak perlu istilahnya apa? Buat apa ya? Analisis. Ini sudah dibuat analisis dari dia, sudah uji coba. Nah, begitu. Tinggal dokter gitu. Nah, untuk hukuman itu ternyata itu akan membentuk identitas gagal atau kegagalan. Kalau yang konsekuensi dari restitusi itu membentuk identitas yang sukses. Contoh aja ini ada pernyataan hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau nanti di pendekatan konsekuensi atau pemberian hadiah itu sesuatu harus terjadi gitu aja, jadi netral, kesannya netral. Kalau di restitusi nanti restitusi merupakan pilihan, jadi bukan paksaan tapi pilihan. Berikutnya ada pernyataan lagi tentang hukuman. Hukuman tidak
nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Berikutnya kalau di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau siswa jangka waktu pendek saja. Kalau restitusi, nah, lebih baik lagi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, karena dia nanti ada penguatannya. Loh, kenapa ini kok kesimpulannya begitu Pak? Mungkin karena hukuman itu non sewu, murid kena hukuman mesti guru denda, mesti itu di dalamnya, dan teringat sampai nanti sampai dewasa diciptain gurunya tahun ini aku gimana gagal itu masih tertanam, makanya itu hukuman itu dihindari di dunia pendidikan. Berikutnya yang kedua konsekuensi itu pemberian hadiah. Bertindak ini loh, yang baik ini loh, akhirnya kok apain? Nah, akhirnya kan dia motivasinya kan karena dari upahnya itu kan. Nah, jika dibalik, jika upah itu tidak ada bagaimana? Gak gelem lakoni itu, makanya itu jangan yang pendek itu kan, kalau apa efeknya jangannya pendek. Kalau restitusi itu akan lama, karena apa? Karena itu nanti bisa disadarkan, tidak ngomong solusinya apa, alasannya melanggar aturan itu, terus nanti ditanyakan keyakinan kelasnya, kan nanti kita tanya ada keyakinan kelas juga. Kalau sudah ingat yang keyakinan kelas yang dilanggar, terus nanti buat kesepakatan untuk tidak mengulanginya lagi dan seterusnya. Dan akhirnya anak itu akan sadar tanpa boleh penghargaan atau hukuman tidak, dia akan sadar dengan sendirinya. Nah intinya hukuman itu ini apa nuansanya itu negatif. Kalau yang penghargaan itu netral, betul netral, nggak ada negatif juga positif tengah-tengah. Tapi kalau yang restitusi itu nanti positif, nuansanya positif. Berikutnya untuk pendekatannya, kalau hukuman itu mau dipendekatannya pakai paksaan, dia mau dipendekatan paksaan. Tapi kalau untuk yang konsekuensi atau pemberian penghargaan itu pakai stimulus respon, jadi gue pancingan. Jadi dia bertindak itu dipancing dengan imbalan tadi atau penghargaan. Tapi kalau di teori atau di restitusi itu pakai teori kontrol. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Sumiati Ningsih bagiannya nanti untuk teori kontrol. Nah, selanjutnya kita perdalam restitusi. Terus tadi katanya kalau apa hukuman tadi kan hukuman tadi gambarnya hukuman. Kalau konsekuensi tadi gambarnya kan penghargaan. Sekarang restitusi itu gambarnya apa? Gambarnya ini nanti senjatanya adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengenal apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas sebenarnya seperti kesepakatan kelas. Oh iya. Jadi aturan yang disepakati di kelas. Jadi kesepakatan nih, kata kuncinya nih. Mungkin ada yang lain mungkin berpendapat terkait keyakinan kelas. Cukup? Ya, Ibu siapa tadi? Bu Ismi, terima kasih Bu Ismi, tepat sekali Bu Ismi. Keyakinan kelas adalah kesepakatan. Jadi keyakinan kelas itu basisnya adalah kesepakatan. Betul ya tadi. Kesepakatan antara siapa? Antara guru dan murid, di antara murid atau siswa. Ini harus kesepakatan. Beda dengan aturan sekolah, biasanya kalau aturan sekolah itu saklek, mau ditentoknya kalian dari rapat, mungkin dari dewan guru atau mungkin dari guru kelasnya itu langsung menentukan. Tapi kalau keyakinan kelas ini nanti semua berkontribusi, guru kalau siswa itu bareng-bareng, gawe aturan bareng-bareng. Jadi siswa itu merasa diwongnya dihargai gitu. Nah, di waktu dia nanti melanggar, dia tuh merasa kayak aturan ini sehingga kalau dia langgar-langgar dia akhirnya dia tidak akan mungkin lupa lah melanggar itu, akhirnya dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, jadi dari main-main ini bisa kita simpulkan bahwa keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas.
Ini keyakinan kelas. Nanti dikembangkan Bapak Ibu, itu nanti jadi keyakinan sekolah. Jadi tidak hanya kelas, dikembangkan jadi keyakinan sekolah. Nanti otomatis melibatkan Bapak Ibu kepala sekolah dan dewan guru dan warga sekolah yang lain. Ini contoh dari keyakinan kelas-kelas bawah tuh. Saya kutip dari ini SD Negeri Kalong 03, ini kelas 1. Contohnya seperti ini. Yang pertama, disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, duduk di kelas yang telah disediakan dengan tertib. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sudah belajar. 4, mengangkat tangan jika ingin berbicara atau bertanya. Nomor 5, menghormati dan saling menolong. Dan yang keenam, menjaga kebersihan ruang kelas. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Kalimat ini kita ini ngedini boten. Betul toh, santun, halus, positif loh. Makanya ini kan hubungannya dengan sifat positif ini. Jadi kita membuat keyakinan itu juga hati-hati, harus dengan kata-kata yang positif. Jangan sing ngeting-ngeting dilarang. Nah itu biasanya negatif. Dilarang. Jika terlambat akan push up 10 kali loh. Semalam nemen loh. Ini contoh kelas bawah. Ini ada lagi contoh kelas 3. Nah ini lebih simpel ini Bu. Boleh keyakinan kelas seperti ini simpel. Hanya hormati gurumu, tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, dan terakhir fokus belajar. Ini kelas 3. Kebetulan ini simpel ya kata-katanya, kata kunci saja. Ini juga boleh seperti ini. Yang penting tidak menggunakan kata-kata negatif. Ini yang kelas atas. Kelas 5 kebetulan dari SDN Ketangi Rejo 2. Ini hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, dan sampai bersikap ramah dan santun. Nah, biar kata-katanya itu positif semua, tidak ngedeng-ngedengin. Berikutnya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, kita siapkan pertanyaan pemantik pada siswa. Jadi, tanyakan saja impian apa atau ide apa yang kamu harapkan di kelas. Di murid itu dikasih tawaran atau pertanyaan pemantik ini. Nah nanti bisa dituliskan dulu. Ini langkah-langkahnya. Setelah dikasih pertanyaan pemantik, nanti yang pertama meminta siswa untuk mengemukakan keyakinannya melalui tulisan atau lisan. Boleh nanti lisan terus dulu nyatet si A misalkan apa menurut kamu keyakinan yang ingin kamu sampaikan. Anu Pak, kelasnya sing selalu bersih, oke. Kelas selalu bersih terus Pak tulis. Atau ditulis di stick note kecil-kecil loh Bu. Nah itu ditulis, nanti dikumpulkan. Terus nanti kita bahas selanjutnya sampai disepakati. Berikutnya langkah kedua adalah mengumpulkan keyakinan kelas tadi. Boleh ditulis papan tulis oleh gurunya, boleh pakai stick note ditempel-tempel, dikumpulkan. Langkah berikutnya adalah membahas dan memilah keyakinan kelas, dipilah-pilah, dirembuk dari kalian muridnya ini Bu. Kira-kira sing ini misalkan kebersihan ini ditaruh di mana? Apakah di aturan nomor 1 atau nomor 2 atau 3? Nah, ini di sesi apa? Di kegiatan nomor 3 ini. Setelah dipilah, berikutnya mengubah keyakinan menjadi kalimat positif. Nah, mungkin anak-anak jenis anak-anak nih, mungkin menyampaikannya adalah apa? Dengan kata-kata yang apa masih negatif. Ya nanti guru itu membimbing murid itu membentuk kata-kata positif. Contoh, misalkan murid tadi, anu Pak, menurut saya dilarang membuang sampah di kelas. Oke, tulis saja nggak apa-apa. Nanti setelah itu kita dirembuk bareng-bareng kalian muridnya, makanya dibuat rasa positif bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi nggak ada larang atau enggak. Jadi lebih nyaman untuk hati itu nyaman. Setelah menjadi kata positif, berikutnya menyepakati keyakinan kelas. Wes ditoto wau itu jadi kata-kata positif itu disepakati bersama-sama oleh siswa. Kalau sudah sepakati, nah yang terakhir membuat poster keyakinan kelas dan menempelkan di kelas tempat yang mudah dibaca. Ini usahakan Bapak Ibu jangan bener. Mungkin mengurangi apa itu? Penghargaan murid yang pendidikan berpihak pada murid itu berkurang. Akhirnya anak itu nggak merasa dilibatkan, nggak masuk diajeni. Akhirnya apa itu nanti untuk karakternya kurang bagus sebenarnya.
Ini mungkin ada contoh-contoh dari kelas saya. Ini proses buat keyakinan kelas di kelas saya. Nah ini setelah saya buat pertanyaan pematik, dia menulis di stick note, di stick note. Mungkin ada anak-anak kan takut berbicara atau tidak lancar dalam kecerdasan visualnya, bisa menulis di stick note. Berikutnya ditempel, ini tempel, jadi Pak Guru nggak tulis, tempel. Berikutnya setelah tempel, terus dipilah, terus disepakati, terus ini proses menghias. Jadi setiap anak tuh membuat hiasan keyakinannya per stick note tadi. Yang kita gambar, digambar-gambari kumbang, apa pikirin, nanti di tempel kayak itulah ini. Nah, bisa tempel itu. Tempel. Jadi anak-anak gambar bisa melihat. Nah, di waktu dia itu melanggar, otomatis dia akan ingat. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk materi berikutnya nanti Busuk yang menyampaikan. Cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri, Bapak Ibu. Ada, karena waktu kita sudah mepet ya. Langsung saja, waktu dan tempat sebenarnya akan serahkan dulu ke Busuknya sih. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Lili Siswanto dari Munggun 1. Nah, di sini saya juga ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Sumiati Ningsih. Saya dari SDN Pacing 2, Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Saya di kelas 274. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi kebutuhan selanjutnya yang next lanjut terus lanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah ini di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Next. Nah, di sini kita dalam mempelajari budaya positif itu ada 4 dasar kebutuhan ini yang terbentuk dari lingkaran 4 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah diterima, disayang. Di sini terjadi di keluarga, orang tua dan teman. Jadi kita mendapatkan kasih sayang itu dari keluarga. Keluarga kita bisa tempat kita untuk berkeluh kesah, kita bisa kalau keluarga ini meliputi dari ayah, ibu, dan anak di keluarga kita sendiri. Kalau orang tua itu adalah orang tua kita sendiri atau mungkin orang tua yang di atas kita, ya. Dan teman itu banyak, meliputi teman, bisa teman sejawat, bisa teman komunitas, dan teman kita berinteraksi seperti dia di lingkungan masyarakat. Yang kedua itu adalah tentang kebutuhan dasar kita bisa. Dari kita bisa ini kita mengimplementasikan ilmu yang kita dapat. Ilmu yang kita dapat itu dari berbagai macam. Yang itu caranya bagaimana kita bisa memberikan sesuatu itu kepada yang lainnya. Contohnya pada hari ini kita mendapatkan di program guru penggerak ya, dan itu kita mendapatkan ilmu tentang budaya positif. Dari budaya positif ini kita implementasikan ilmu kita yang kita dapat ini kepada rekan-rekan kita, seperti saya rekan sejawat pada saat ini ya, dan juga mungkin kepada yang lainnya di komunitas yang lainnya mungkin, atau mungkin di teman-teman kita seperti itu ya. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar tentang bebas mengimplementasikan kompetensi diri. Kompetensi yang ada pada diri kita gali dengan terus-menerus dan kita berikan apa yang kita miliki. Contohnya misalnya kita memiliki kompetensi di bidang IT, maka kita akan memberikan atau mengimplementasikan apa yang ada dalam potensi kita di bidang IT yang kita tuangkan, dan itu akan menjadikan bermakna untuk hidup kita, bermakna untuk yang lainnya dan juga untuk diri kita.
Selanjutnya kebutuhan dasar kita adalah dengan, kalau saya mengambil jalan-jalan bersama ya, ini di ranah kebutuhan dasar kesenangan, gitu ya. Tapi di sini sebenarnya dalam kebutuhan dasar ini diambil banyak sesuai dengan kebutuhan dasar manusia yang dia miliki. Untuk contoh-contoh di sini adalah terkait dengan pribadi masing-masing. Tapi yang jelas dalam lingkaran 4 kebutuhan dasar manusia itu bisa diterima, disayang. Yang kedua, kita bisa memberikan sesuatu atau mengimplementasikan keilmuan yang kita miliki, atau mungkin ada yang lainnya. Mungkin saya dengan Pak Lili akan berbeda tentang isi dari bisa ini. Kalau saya isi tentang mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan. Bebasnya kompetensi kita. Kalau saya mengambilnya dari situ, potensi yang ada pada diri kita ini kita tuangkan. Kalau kita misalnya bidangnya misalnya di bidang marketing, ya kita kuatkan kompetensi yang kita di bidang marketing, ataupun di bidang IT, atau mungkin di bidang yang lainnya, kewirausahaan dan lain sebagainya. Untuk kesenangan kita bisa jalan-jalan bersama dan juga langkah yang lainnya. Next step. Sekarang kita ke posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi ini seperti yang harus kita ketahui bahwasanya yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, di sini adalah contoh yang harus bisa menjadikan nanti kita bertempat di mana. Posisi kita sebagai guru bertempat di mana? Di penghukumkah? Di pembuat rasa bersalahkah? Sebagai temankah? Sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Mohon maaf, ini matanya kelihatan. Oke. Iya, mohon maaf. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Itu kita ada motivasi, ada identitas gagal, yaitu kita lihat motivasinya apa nanti. Ada dikatakan itu identitasnya gagal atau itu berasal dari kontrol dari luar ya. Itu dikatakan identitas berhasil atau sukses, itu kontrol juga dari luar. Dan yang ketiga adalah identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari dirinya sendiri. Nah, dari identitas gagal itu kita akan menghindari hukuman. Identitas berhasilnya mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain, dan identitas dari berhasilnya adalah menghargai diri sendiri. Itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Lili tentang 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 hukuman dan konsekuensinya, seperti itu ya. Dan di sini motivasi, ada guru di sini sebagai penghukum, itu kalimatnya sebagai yang diperbuat oleh guru yaitu menghardik, menunjuk atau menyakiti atau menyindir. Dan ini saya lakukan. Selama ini saya melakukan ini. Jadi saya merasa saya adalah seorang guru yang pada saat ini menjadi penghukum. Itu saya sadari baru saat ini setelah saya mendapatkan pembelajaran yang ada di CGB ini. Saya merasa itu sebagai penghukum. Nah, itu harapan saya besok kelak akan bisa menjadikan menjadikan anak atau siswa itu menjadi bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, itu adalah dari identitasnya sebagai seorang manajer. Nah, itu harapan saya seperti itu. Tapi di sini akan saya jelaskan, kalau penghukum itu cenderung ke siswa itu adalah menghindari hukuman. Nah, itu yang dilakukan oleh guru yang mempunyai sifat penghukum, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Terus kalau guru yang membuat rasa bersalah, itu dia berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu saya lakukan juga, gitu ya. Saya jadi dari sini banyak sekali yang itu saya sudah merasa melakukan itu. Terus teman itu membuat alasan-alasan untuk murid. Kalau ini guru itu kalau menjadi seorang jadi
adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kenapa dan sebagainya seperti itu. Kalau pemantau, guru memperbuatnya yaitu menghitung dan mengukur seperti yang dikatakan oleh Bapak Lili tadi, bahwasanya dia akan memberikan penghargaan atau imbalan. Yaitu jadi siswa itu nanti akan melakukan ketaatan itu karena ada imbalannya tersebut. Yang paling bagus itu adalah pada seorang posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terus juga agak ke atas deh, di atas kan ya. Ya. Nah, tuh kita langsung ke titik poinnya ya. Nah, itu apa yang kita yakini apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak. Hasil dari seorang manajer, kalau hasil dari seorang penghukum ya, ini hasil dari seorang penghukum, guru sebagai penghukum, itu adalah anak-anak akan memberontak dan akan menyalahkan orang lain dan cenderung dia akan berbohong. Itu makanya semoga saja saya berusaha untuk saya sebagai seorang guru yang mempunyai sifat penghukum, saya bisa menjadikan saya menjadi seorang guru yang mempunyai sifat manajer ya, itu menguatkan pribadi sehingga siswa itu menghargai dirinya sendiri, jadi tidak karena imbalan atau tidak karena dia ada hukuman. Nah, kaitan dengan dunia yang berkualitas ini murid meletakkan guru di luar dunia. Nah, ini nanti dampaknya itu akan siswa itu akan mengulangi kesalahan. Tetapi kalau kita menjadi seorang manajer atau manajer untuk anak didik ya, itu siswa akan mengevaluasi pada dirinya sendiri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Dan itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak An, tapi terkait dengan restitusi nanti. Oke dek, lanjut. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Nah, di antara kelima kontrol tersebut, maka sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu harapan saya juga. Saya ingin menjadi seorang manajer yang bisa memberikan melayani murid itu dengan sebaik-baiknya. Next day. Nah, ini sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini tadi kita mau lanjut deh. Lanjut. Nah, ini ada kasus yang pertama itu seorang murid yang bernama Askol mengejek temannya yang bernama Reva sampai menangis. Lalu kita akan melakukan dari tadi yang kita lakukan, yaitu kita menanyakan kenapa sampai melakukan. Jadi ada tanya jawab, dipanggil dulu, terus kemudian ditanya kenapa melakukan, alasannya apa, gitu kan. Nah, selanjutnya dia menyadari dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, keyakinan yang telah dilakukan sebelumnya yang sudah menjadi kesepakatan tadi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Ali tadi. Kemudian kita sebagai seorang guru itu akan memberikan penguatan kepada siswa bahwasanya kesalahan itu kita juga pernah melakukannya, seperti itu. Terus mengakibatkan anak itu menyadari next day. Nah, ini dia menyadari tentang pengendalian dirinya agar dia tidak mengejek temannya lagi. Nah, ini menumbuhkan rasa kasih sayang yang dimiliki anak tersebut kepada sesamanya. Jadi tidak akan mengejek lagi, tidak akan membuli lagi dan lain sebagainya. Jadi tumbuh pada dirinya budaya positif yang ada pada dirinya itu tumbuh menyayangi, menyadari pada dirinya bahwasanya itu perbuatan yang belum bagus. Seperti itu. Lanjut deh. Yang kasus 2 itu ada seorang siswa yang bernama Rama yang membolos saat bapak ibu gurunya rapat. Nah, seperti itu. Ini biasanya terjadi di
di bangku bukan di SD ya, ini di kelas atas. Nah kebetulan ini mohon maaf saya buat seperti ini, lanjut deh. Nah dari sikap yang seperti kita lakukan tadi, bahwasanya seorang anak yang bernama Rama itu nanti akan menyadari dengan hasil diskusi itu akan menemukan kesalahannya yang ia lakukan, dan kemudian dia akan menyadari dan tidak akan mengulangi lagi. Kita juga akan memberikan motivasi kepada dia agar menguatkan pada siswa agar siswa tersebut bisa tidak mengulangi kembali dan menyadari bahwasanya perbuatan itu adalah belum baik. Lanjut deh. Posisi kontroversi itu selain posisi mengacu selain posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi pada diri murid. Ini maksudnya dalam diri peserta didik itu akan tumbuh rasa sadar diri. Sadar diri itu adalah sebagai salah satu manajernya. Nah, berarti kalau kita menjadikan dia tumbuh rasa kesadaran itu berarti guru sebagai seorang manajer berhasil dan siswa pun sebagai manajernya itu dalam kesadaran pada dirinya itu juga berhasil. Next deh. Nah ini segitiga restitusi. Nah ini kaitannya seperti kemarin ya. Ini sebenarnya restitusinya adalah kasus yang saya jelaskan tadi sebagai kontrol. Dan tahapan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas seperti tadi kita memanggil dari peserta didik atau murid tersebut yang mengalami masalah, ya. Kemudian kita menanyakan apa kabarnya, bagaimana keadaannya, dan seperti itu kita tanyakan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita akan mengetahui kenapa anak itu berbuat seperti itu, kenapa anak itu melakukan kesalahan itu, kenapa orang itu melakukan seperti itu. Jadi alasannya apa? Ditanyakan alasannya apa, tapi kita juga tidak langsung menyalahkan anak tersebut, tetapi kita juga menggunakan kalimat-kalimat yang bagus yang bisa diterima oleh anak sehingga anak tidak merasa bersalah, gitu ya. Terus menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika dia telah mengetahui kesalahan yang dia lakukan, kita ingatkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, dari situ akhirnya anak akan menyadari dan dia akan mencari solusi pada dirinya sendiri. Dari solusi dia sendiri itu akhirnya kita sebagai seorang guru yang kita punya kita berperan sebagai seorang manajer pada siswa tersebut, maka kesadaran pada dirinya seorang anak itu akan menyadari dan dia sudah mengetahui solusi apa yang akan ia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ia lakukan, seperti itu. Lanjut deh. Nah, ini juga menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Maksudnya dari anak, ya, kita mungkin jadi seorang guru, dari sifat penghukum kita akan belajar untuk dari kegagalan-kegagalan itu kita akan menjadikan solusi itu sebagai ladang kita untuk menjadi seorang siswa yang menyadari dirinya sendiri, menyadari kesalahannya sendiri dan memberikan solusi pada dirinya sendiri serta menerapkan pada dirinya sendiri. Jadi betul-betul kesadaran itu ada dalam dirinya sendiri. Nah, itulah kesuksesan yang bisa dicapai oleh peserta didik tersebut. Lanjut. Menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu dari kalimat ya yang bisa kita berikan kepada anak agar anak itu tidak merasa sangat bersalah, seperti itu ya.
sehingga dia bisa menyelesaikan sendiri, tidak menyalahkan diri sendiri, tetapi dia bisa mengambil suatu sikap seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Validasi tindakan yang salah. Tadi sudah saya jelaskan, kita next lagi saja ya. Ini tadi kalimat-kalimatnya seperti yang sudah saya utarakan. Keyakinan kelas adalah keyakinan kesepakatan bersama. Ini. Nah, ini jadi di antara dari kesemuanya itu dari budaya positif itu adalah seorang guru yang harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang modul 1.4 budaya positif. Silakan untuk bertanya, semoga nanti saya bisa menjawab, dan nanti tolong untuk peran aktifnya. Silakan kalau mau bertanya. Mau tanya dibuat tempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana cara mengatasi anak yang yang suka jahilin temannya, sama itu kata-katanya itu sering berkata-kata jorok. Ada sing lain? Ya, ini karena kami dari satu rangkaian ya, dari budaya positif satu rangkaian, maka nanti kami yang menjawab adalah berdua, saya sama Pak Lili. Jadi nanti bisa pandangannya bisa berbeda juga tidak apa-apa. Tapi semoga bisa ditarik suatu benang merah. Tadi ada yang menjahili, ada siswa yang menjahili temannya dan menggunakan kata-kata kotor. Seperti ini, ada Pak Lili dulu atau saya dulu? Oke, nanti kita tambahkan ya. Siap. Kalau ada anak yang menjahili temennya, ya, menjahili temennya, kita pertama kali, dek, bisa yang lihat segitiga tadi, segitiga restitusi. Ya betul. Tahapan dari segitiga restitusi ini yang harus kita lakukan ya. Karena yang pertama jelas kita akan mengidentifikasi dulu. Jadi anak kita panggil dulu secara personal ya, secara personal dari permasalahan kenapa dia menjadi sebelum kenapa kita panggil anaknya, kita tanyakan dulu permasalahan permasalahannya apa seperti itu. Terus kemudian dia akan menjabarkan apa yang dia sebenarnya dipanggil anaknya, ditanyakan kondisinya bagaimana, dia kondisi baik atau tidak, seperti itu, menanyakan kabar intinya. Yang kedua, kita tanyakan kenapa dia usil sama temennya, terus kenapa itu lisannya kok dengan bahasa yang tidak baik, macam gitu ya. Nah, setelah itu anak akan menjawab. Alasannya pasti, alasannya bla 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 bla, seperti itu. Nah, dari situ akhirnya kita akan memberikan penguatan pada bahwasanya kalau menjahili teman itu juga pernah pada waktu kecil, pastilah kita bapak ibu guru pasti juga akan menjahili orang, pasti juga. Tapi kita berikan penguatan dengan bahasa yang bagus pula, dan juga memberikan nasihat juga. Dan kita setelah itu baru kita akan menuju ke keyakinan kelasnya. Kesepakatan yang sudah disepakati itu apa? Bolehkah kita mengejek teman? Bolehkah kita
berkata tidak baik, tapi dengan menggunakan bahasa yang positif, tidak menanyakan itu. Jadi ditanyakan dulu bagaimana. Terus akhirnya dia akan menjawab dari keyakinan yang sudah disepakati, kesepakatan dari kelas yang telah dia buat sendiri, yang dia telah buat sendiri. Maka dengan itu akhirnya dia akan menemukan solusinya, apa yang harus dia lakukan. Jadi kita akan menanyakan kepada murid tersebut apa yang harus apa yang harus kamu lakukan gitu. Akhirnya dia akan menjawab, yang harus saya lakukan adalah bla 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 bla. Nah, dia sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, setelah dia menemukan solusinya sendiri, baru kita sebagai seorang guru itu akan memberikan penguatan kepada peserta didik yang usil, yang berkata jorok seperti itu. Terus kemudian dari penguatan-penguatan tersebut anak akan menyadari bahwasanya kalimat-kalimat atau usil itu tidak baik. Nah itu dengan begitu akhirnya dalam dirinya itu timbul kesadaran bahwa yang ia lakukan itu tidak baik, maka dia tidak akan mengulangi lagi. Bukan karena dia takut karena kita hukum, bukan takut karena mungkin kalau dia berbuat baik itu akan kita beri imbalan atau pujian atau apa kayak seperti itu, tetapi dia sadar pada dirinya sendiri bahwasanya yang ia lakukan itu benar-benar belum baik dan harus diperbaiki. Itulah tingkat tertinggi dari keyakinan yang ada pada diri kita yang harus kita. Dan ini bisa juga diterapkan tidak hanya pada siswa, tetapi kepada guru. Seperti itu. Jadi dirinya itu akan timbul rasa pada dirinya itu tumbuh bahwasanya itu benar-benar belum baik. Mungkin ada tambahan? Hanya menambahkan itu, mungkin begini, kasus di lapangan mungkin bocah itu kan boleh direstitusi, tapi boten mari-mari ditandani buku tengah buku keluar dan seterusnya. Bagaimana? Nah, restitusi itu kita sebagai guru sebenarnya punya 5 posisi kontrol, dan guru kan seyogyanya. Nah, iso guru ini posisi paling atas, manajer, dan dia itu merestitusi orang hukum, dia orang ngasih konsekuensi. Jika itu justru lakukan tidak mempan, tidak bisa, kita turun ke level bawahnya, ke konsekuensi. Konsekuensi berulang kali, anak itu belum bisa, terpaksa guru harus mengambil tindakan yang paling negatif tadi. Jadi tetap ada pilihannya, terus selawase orang lain terus boten, tetap ada pilihannya. Tapi kita sebagai pendidik bijaknya, tetap restitusi itu adalah pilihan pertama. Jangan langsung justice hukum, tidak boleh. Ya. Hanya itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Monggo Bu. Ada tambahan sedikit bahwasanya restitusi itu tadi dari ketiga validasi terus apa tadi ya, stabil sama keyakinan itu tadi tidak harus dilakukan bila mana murid itu bila sudah diberitahu hanya sebatas diberitahu saja sudah sadar. Jadi belum sampai ke tingkat 3 restitusi itu tadi, baru ya itu misalnya baru diingatkan, dia sudah langsung ingat kepada keyakinan kelasnya itu secara otomatis tidak usah kita melakukan tindakan 3 restitusi tadi ya. Jadi itu juga diperlukan ketika anak itu betul-betul memerlukan penanganan secara khusus. Tetapi kalau dia misalnya tidak memerlukan penanganan khusus, konkret itu juga tidak dilakukan, juga tidak apa-apa. Mungkin seperti itu. Ada yang lainnya mungkin? Kurang 3 menit. Mungkin ada umpan balik. Monggo. Ya, itu terkait dengan penanganan anak-anak. Memang tadi sudah saya sampaikan bahwa 3 tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah sebuah pilihan sebenarnya. Tapi harus kita yang lebih bijaknya, kita ngambil yang level yang paling tinggi, jangan langsung dari penghukuman. Jadi kita turun Bu, kita sing level tinggi itu nggak ngatasi, kita turun ke bawahnya terus atau kita kan di posisi manajer pinter apa istilahnya, pinter restitusi anak, restitusi cerdas, mungkin turun aja kita ke posisi pemantau.
Turun lagi level berikutnya posisi sebagai teman. Kita sebagai teman. Jadi yang ngandani itu apa istilahnya dekat. Kita anggap itu murid itu teman kita dan murid menganggap kita itu teman. Itu posisi di bawahnya pemantau. Kelemahannya apa di teman ini? Nanti anak itu akan cenderung tergantung pada kita, ngendemi guru nih, angger dia kesalahan, akhirnya dia akan menarik ke gurunya lah, gurunya guru sih, apa jenis bilos dan seterusnya itu posisi teman. Nah maka dari itulah guru itu kalau bisa di posisi manajer paling atas. Misalkan nggak bisa lagi turun lagi di posisi pembuat rasa bersalah, itu turun misalkan itu turun, tapi nggak bisa dihindari. Di posisi ini guru itu biasanya katanya ini kecewa loh, nah kamu seperti itu, kecewa kamu lakukan itu, nah itu membuat rasa bersalah. Efeknya apa? Dia akan merasa bersalah, merasa dirinya tuh mengecewakan orang yang dia sayangi, jadi malah menyalahkan diri sendiri. Efeknya itu. Kenapa kita hindari itu? Terus berikutnya turun lagi ke bawah mungkin dari penghukum, malah parah lagi di penghukum terus pokoknya kamu itu salah, harusnya begini, kamu hukum sekarang sana nyuci apa terus di WC disalahkan itu. Nah, itu lebih dihindari, makanya itu dihindari, sangat dihindari betul. Nantinya akan membuat karakter murid itu menjadi pemberontak dan juga berdendam nantinya. Mungkin hanya itu yang dapat kami berikan balik ke Bu Sumiati. Jadi baik, di sini dapat saya tarik bahwasanya dari posisi kontrol restitusi ini setiap yang kita lakukan itu 5 kontrol posisi restitusi ini kita berharap kita bisa jadi seorang penghukum yang saya lakukan pada waktu saat ini. Penghukum kita menyadari benar-benar bagaimana kita akan menjadi seorang manajer dalam arti memanage permasalahan-permasalahan, tidak hanya permasalahan saja yang menjadi manajer ini ya, tapi kita juga bisa memberikan solusi dan berikan teladan dan macam-macam itu dari sikap dari seorang manajer. Nah itu saja itu yang dapat saya sampaikan dari diseminasi modul 1.4 budaya positif yang kita lakukan pada saat ini, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru SDN Pacing 2 yang subhanallah terima kasih banget telah membantu kami berdua dalam melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif dan juga mengganggu waktunya dan juga subhanallah tidak ada kata, hanya terima kasih saja yang saya ucapkan. Bila ada salah khilaf saya minta maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Samsu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Sumiati Ningsih dan Pak Lili Siswanto atas pemaparan materi terkait modul 1.4 budaya positif yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu, dan harapan kita semuanya semoga kita dapat melaksanakan praktik baik apa yang disampaikan dari hasil apa yang disampaikan oleh beliau berdua terkait budaya positif, di mana sehingga kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menjadikan murid-murid kita itu murid-murid yang lebih baik ke depannya, sehingga memiliki motivasi intrinsik yang ada pada diri mereka, sehingga mereka dapat melakukan sesuatu hal yang baik itu berasal dari motivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau karena godaan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jika tidak ada tambahan lagi, mungkin kegiatan kita pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
perkenalkan, saya guru kelas 3 SDN Pacing 2 akan memberikan testimoni tentang pelaksanaan diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Bapak Lili dan Ibu Sumiati Ningsih yang memberikan tambahan ilmu bagi saya, yaitu tentang budaya positif untuk pembelajaran di sekolah kami. Insya Allah saya akan menerapkannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ruslan, Kepala SDN Pacing 2, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Setelah adanya kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Ngawi, semuanya bagi saya merasa semuanya lebih jelas dan gamblang bagi saya. Kaitannya dengan budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah, yang barangkali meliputi tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, juga kaitannya dengan restitusi terhadap anak. Jadi bagaimana menangani anak, karena di sekolah itu berbagai permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru terhadap anak itu bermacam-macam. Alhamdulillah dengan kegiatan diseminasi ini tadi, insya Allah semuanya sudah mendapat pencerahan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.